Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media, informasi, dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Sebelum kita mengkonsumsi obat, ingatlah untuk selalu membaca dan mengikuti cara atau dosis minum obat yang benar sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Nah, biasanya ini disampaikan oleh dokter dan apoteker yang ada di fasilitas kesehatan seperti di puskesmas, apotik, rumah sakit, maupun klinik. Nah, hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada cara kerja obat, serta memastikan agar pengobatan dapat memberikan hasil yang efektif. Nah, maka dari itu penting untuk mengetahui aturan minum obat yang tepat. Mari kita simak. Dalam dunia peresepan ada beberapa jenis dosis atau resep yang diberikan oleh dokter. Yang pertama contohnya untuk obat dengan dosis 1 kali sehari. Nah, ini dimaknai bahwa obat tersebut diminum per 24 jam atau dalam satu hari kita hanya minum 1 kali. Nah, seperti contohnya kita minum jam 7 pagi pada hari ini. Berarti untuk obat yang keduanya kita minum jam 7 keesokan paginya. Begitupun seterusnya. Untuk contoh obat dengan dosis 1 kali sehari itu adalah simvastatin 20 mg, yaitu obat kolesterol. Nah, biasanya diresepkan 1 kali sehari, diminumnya pada malam hari. Begitupun dengan obat amlodipin besilat 10 mg yang merupakan obat hipertensi. Untuk dosis 2 kali sehari diminum per 12 jam. 24 dibagi 2 sama dengan 12 jam. Jadi misalkan kita minum dosis pertama jam 7 pagi, berarti untuk dosis kedua kita minum jam 7 malam. Jadi per 12 jam perputarannya. Nah, contoh obatnya itu biasanya antibiotik seperti yang tertera pada layar itu cefadroxil. Dosisnya 2 kali sehari, berarti kita minum per 12 jam. Begitupun dengan ciprofloxacin. Kalau untuk dosis 3 kali sehari, nah ini yang paling sering kita temukan, dosis 3 kali sehari. Berarti kita harus minum obat per 8 jam, karena 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi misalkan kita mulai start jam 6 pagi, untuk dosis keduanya kita hitung saja 8 jam kemudian itu jam 2 siang, terus 8 jam kemudian lagi jam 10 malam. Jadi ini hanya simulasi jamnya saja ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau mengubah pola jamnya tidak masalah. Intinya kalau untuk dosis 3 kali sehari itu berarti usahakan diminum per 8 jam. Seperti contoh obatnya ini ada mefenamid acid atau asam mefenamat yang merupakan obat yang dapat meredakan nyeri, meredakan bengkak. Nah, jadi ini diminumnya per 8 jam atau 3 kali sehari. Namun obat-obat seperti asam mefenamat ini misalkan sudah tidak ada rasa nyeri lagi, tidak ada peradangan lagi atau pembengkakan, ini obatnya sudah bisa langsung dihentikan. Untuk dosis selanjutnya adalah dosis 4 kali sehari. Berarti kita minum per 6 jam. 24 bagi 4, 6. Jadi misalkan kita simulasikan minum pertama jam 6 pagi, berarti 6 jam kemudian jam 12 siang, 6 jam kemudian jam 6 malam, dan 6 jam kemudiannya 12 malam. Nah, contohnya ini paracetamol. Jadi paracetamol ini dia fungsinya untuk meredakan demam atau nyeri. Nah, kalau dosis 5 kali sehari ini biasanya untuk obat antivirus seperti asiklovir. Jadi dia diminum per 5 atau 4,5 jam. Jadi misalkan diasumsikan kita minum pertama jam 6 pagi. Berarti untuk minum selanjutnya itu sekitar 4,5 jam kemudian bisa jam 10.30 siang. Terus selanjutnya jam 3 siang dan selanjutnya jam 7.30 malam, dan yang terakhir jam 12 malam. Apa bahaya minum obat jika tidak sesuai dengan aturan pakai? Nah, itu sangat banyak kemungkinan yang akan terjadi. Misalkan kita tidak sesuai dengan aturan pakai. Yang pertama, efek yang kita inginkan itu bisa saja tidak tercapai secara maksimal.
Yang kedua, memicu terjadinya overdosis atau underdose. Kenapa bisa demikian? Contohnya overdosis. Kejadian overdosis ini bisa terjadi misalkan obat yang harusnya kita minum per 12 jam, namun kita minumnya belum sampai 12 jam, diminum lagi dosis keduanya. Nah, obat di dalam tubuh itu dia memiliki waktu untuk melepaskan zat aktifnya. Jadi selama 12 jam itu seharusnya tidak dimasukkan dulu obat untuk dosis keduanya karena ditakutkan terjadinya overdosis. Karena obat masih ada di dalam tubuh, kita masukkan lagi obat keduanya, nah itu bisa memicu terjadinya overdosis. Nah, begitupun dengan sebaliknya kondisi underdose atau kekurangan dosis. Jadi misalkan kita harusnya minum obat 3 kali sehari atau per 8 jam, namun kita lupa. Kita minumnya dalam per 10 jam atau 11 jam, otomatis kita kan kekurangan dosis yang harusnya obatnya masuk di jam 8 pertama. Nah, kita minumnya di jam 10, otomatis efek yang kita inginkan itu bisa tidak tercapai dengan maksimal karena terjadi underdose. Terus yang ketiga menyebabkan resistensi. Nah, resistensi ini adalah proses di mana kuman sudah kebal terhadap obat yang kita konsumsi. Nah, biasanya ini terjadi pada obat antibiotik. Jadi obat antibiotik itu kita betul-betul harus mengkonsumsinya di jam yang telah ditentukan dan jumlah hari yang telah ditentukan atau diresepkan. Yang keempat, memperparah penyakit. Dan yang kelima, menimbulkan penyakit baru. Bisa saja menimbulkan penyakit baru. Jadi karena adanya kejadian overdosis atau underdose tadi, bisa saja efek samping yang dihasilkan dari obat yang kita konsumsi itu jauh lebih besar efeknya dibandingkan dengan apabila kita meminum sesuai dengan aturan pakai. Sebagian besar orang mungkin ada yang beranggapan bahwa menggandakan dosis obat dapat mempercepat penyembuhan penyakit, padahal anggapan itu sama sekali tidak benar. Jadi ada yang beranggapan bahwa kalau misalkan saya minum obat yang 3 kali sehari itu per 4 jam atau per 5 jam, nah itu bisa mempercepat proses penyembuhan. Alih membuat kita sembuh cepat. Nah, minum obat dengan dosis berlebih malah dapat menyebabkan kerusakan fungsi organ yang bekerja pada saat kita mengkonsumsi obat seperti ginjal dan hati. Nah, ada pun tips agar tidak lupa dalam meminum obat. Yang pertama, kita gunakan pengingat atau pasang alarm di handphone masing-masing. Yang kedua, tulis jadwal dan kemudian ditempel di kotak obat. Nah, yang paling penting juga nih, kita bisa minta bantuan keluarga untuk menjadi PMO kita atau pengawas minum obat. Baik Bapak Ibu, sekian dulu informasi dari kami terkait aturan minum obat yang tepat. Semoga yang sedang sakit pada hari ini bisa disembuhkan dan yang sehat tetap diberi kesehatan. Ayo jadi bagian dari Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Bila Anda bingung dengan cara minum obat yang baik atau belum memahami aturan obat yang diresepkan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Sekian dulu video dari kami, thanks for watching. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.